menikmati firman setiap hari. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Bersyukur kepada Tuhan hari ini kita bisa punya waktu untuk menyembah Tuhan dan kita punya waktu untuk menikmati firman. Mari sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, tempat sandaran kami, tempat penghiburan, dan tempat pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, santapan harian pada hari ini terambil dari Yesaya pasal 7 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Yesaya pasal 7 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yashub, anakmu laki-laki ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya,
serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Bapak Ibu saudara-saudari, judul renungan santapan harian pada hari ini adalah jaminan Tuhan di tengah ancaman musuh. Pernahkah saudara mendapat ancaman dan tekanan dari pihak yang lebih kuat? Biasanya hal seperti ini akan mendatangkan kepanikan, kegelisahan, bahkan ketakutan yang menguras tenaga dan pikiran. Bisa saja ini menyita fokus hidup kita. Hidup menjadi tidak produktif dan kita jadi meragukan keberadaan Tuhan. Kira-kira seperti itulah yang dialami oleh Yehuda, Bapak Ibu saudara-saudari. Karena mereka selalu mengeraskan hati dan mengabaikan perintah dan peringatan yang diberikan Tuhan. Maka saat penghukuman itu tiba, ancaman dari pihak musuh mulai menghampiri mereka. Rezin, Raja Aram, dan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Yerusalem yang merupakan kota kudus Tuhan dan menjadi tempat peribadatan mereka, berubah menjadi tempat yang mendatangkan ketakutan pada Raja Ahaz maupun rakyatnya. Dalam situasi seperti ini, Tuhan menunjukkan kasih setianya terhadap umatnya, yaitu dengan memberikan jaminan perlindungan kepada mereka. Melalui Yesaya, Tuhan menegaskan akan ancaman yang datang bahwa tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Namun jaminan perlindungan Tuhan harus diikuti dengan sikap raja yang percaya kepada firman Tuhan yang mengatakan, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Dengan jaminan ini diharapkan Raja Ahaz dan segenap bangsa Yehuda berbalik kepada Tuhan dan sepenuhnya berlindung kepada Tuhan. Iman mereka kepada Tuhan membawa mereka kembali hidup dalam berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, jaminan perlindungan Tuhan kepada umat pilihan merupakan bukti bahwa Tuhan mengasihi umatnya. Sekalipun mereka memberontak, Tuhan tetap berpihak pada perjanjiannya. Bukti kasih setia Tuhan harus menjadi magnet yang membawa umat berbalik kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita merespons kasih Tuhan secara patut dengan hidup sesuai kehendaknya. Kasih Tuhan adalah jaminan bagi kita bahwa sekalipun ketika kita berada di tengah ancaman, kita aman dalam lindungannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran yang kami sudah baca dan kami sudah renungkan. Kami bersyukur Engkau Allah yang memegang janji perjanjian-Mu kepada umat. Kami bersyukur untuk jaminan perlindungan yang sudah Engkau katakan kepada kami. Biarlah setiap kami semakin teguh imannya hanya kepada Kristus Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.